Ruben Ruben kan cowok ya gitu. Nah, ini Ruben ya, kan yang video suaminya Sarwenda meskipun sekarang mantan, ya enggak. Ruben tahu lah gitu dalam Islam juga bahwa seorang laki-laki begitu memiliki istri dia itu adalah pemimpin. Artinya tingkat kedewasaannya, pola pikirnya, kesabarannya itu harus lebih dari seorang perempuan. Di sana ada anak Ruben loh, ya enggak. Terlepas apapun harusnya itu yang lebih dikedepankan, lebih dijaga. Pastinya kalau Ruben sayang sama anak Ruben, stoplah. Ruben tidak perlu lagi mengumbar kejelekan ibunya, kekurangan ibunya, ya kan? Saya percaya dan saya yakin Ruben lebih memiliki kedewasaan yang lebih gitu dibanding Sarwenda. Jadi saran saya, apapun kesalahan Sarwenda di mata Ruben akan lebih legowo, akan lebih nikmat, akan lebih indah kalau Ruben memaafkan semuanya, ya enggak? Apalagi Ruben mencabut gugatan, konsolidasi, saling memaafkan jauh lebih indah, ya enggak? Saya sih yakin gitu loh, gugatan Ruben juga bisa jadi nggak menghasilkan apa-apa, ya. Khawatirnya saya gitu semakin menunjukkan gitu kejelekan ibunya, khawatirnya anak Ruben malah jadi benci seperti itu. Sarwenda kaget. Banyak pun utang si Chong itu, tahu kau gara-gara apa? Bukan karena dia gagal usaha, tidak. Bagaimanapun segagal-gagalnya, apalagi dia sampai live sampai jam berapa, udah aku bilang sama kau, gak mungkin gak ada hasil, ya kan? Tapi hasil yang dia dapat itu untuk memuaskan hasratnya, untuk menikmati lubang mataharinya. Udahlah Chong, udah aku bilang Chong, hentikanlah sandiwaram itu Chong, hentikanlah sandiwaram itu Chong. Kalau kau memang suka sama laki-laki, mending kau nggak usah nikah. Benar juga kata si Farhat, ngapain coba kau capek-capek bikin hak asuh anak lah, inilah itulah. Padahal tujuan kau untuk menikmati lubang matahari. Ada benarnya yang dibilang dia, ngapain kau coba untuk menyampaikan kepada publik ini, kepada seluruh umat yang di dunia ini, bahwasanya kau pesuka laki-laki. Kau nggak usah nyampaikan pun kami udah paham. Nggak usah kamu bilang pun kami sudah tahu. Cuma dengarkan aku, kau dikasih kesempatan, dikira kau bertobat, padahal kau nggak tobat-tobat juga. Kau dikasih kesempatan sama perempuan yang sangat luar biasa, yang menerima kau apa adanya, tanpa persyaratan apapun. Tapi apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa move on dari lubang matahari kau. Benar? Benar? Dan kau menggiring seluruh umat supaya membenci mantan kau ini. Perempuan yang hebat ini, perempuan yang sangat luar biasa ini, kau menggiring dia ke jurang. Padahal kau tidak akan sadar sampai detik ini, kurasa ya kan? Yang ke jurang itu kau, Chong. Itu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kita berita yang lagi viral lah itu tentang Sarwenda bersama Ruben kemarin sebetulnya, yang sekarang beritanya masih viral berseliweran di sosial media. Tentang salah satu video yang menarik yang banyak di stitch oleh para netizen. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai sebetulnya kita absen dulu. Ini videonya sudah sampai mana? Jadi untuk kita reaksi bagaimana videonya? Ini dia. Karena aku nanya ke Bang pun sekarang, Bang nggak mau ngasih tahu ya, berapa sih nominalnya? yang Ya itu nanti kita lanjutkan nanti. Ini udah mandat abis itu kan, makanya sempat 6 bulan tidak ada pembangunan gitu. Tapi kan kadang tuh kalau bangun rumah kok, lu nggak bisa tinggalin setengah, semen kurang lu harus beli gitu. Kalau enggak bangunannya rusak atau apa gitu loh. Jadi papi aku ada pakai duit dia sendiri juga gitu loh. Oh, nalangin Nalangin dong, karena ya namanya
rumah anak Hah? pasti Rumah? dinalangin gitu loh. Kedekatan Sarwenda dan Gio jadi sorotan netizen. Sebuah terlalu mesra untuk ditampilkan. Ini juga sih seraya Nah, pacaran. udah kan. Karena akhirnya pakai uang papamu. Ya akhirnya pakai uang papi aku dulu dong, papi aku santai, tenang gitu terus. Tapi aku bilang ya nggak bisa pak, ini kan secara profesional gitu loh. Lo harus ya kalau misalnya emang udah mandek ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Dan pada saat mau pindah itu akhirnya rumah udah hampir mau jadi. Itu sisa Dan uang dia berarti melakukan pakai hal uang yang papamu pada semua. Pakai uang papa sama pakai uang aku. Aduh, duh, 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 duh. Pakai uang papa. Aduh, duh, 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 duh. Aduh. Ya kalau misalnya Sio emang disuruh udah dagang. mandek ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Dan pada saat mau pindah itu akhirnya rumah udah hampir PT apa? mau jadi. Itu sisa uang mau berarti jadi. pakai uang papamu semua. Pakai uang papa sama pakai uang aku. Pakai uang papa, pakai uang aku. Pakai uang papa sama pakai. No, this something's not right here, man. Something about your eyes, about your face. Okay, continue. Oh, kalian patungan. Jadi Yang di papi tuh nominalnya Saudara masih lumayan lah kok. berarti Koruben itu 11 miliar lebih. Heeh. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak kamu keluarin uang? Kamu keluarin uang juga nggak? 19. Uang. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang. Gue gemes ya guys ya. Kok gue gemes banget lihat ini, sumpah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sejauh ini yang kamu itu juga nggak? Uang, Berat. keluarin. Nominalnya masih lumayan lah kok. Berarti Koruben itu 11 miliar lebih. Heeh. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak kamu keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama papi. Oh, kamu sendiri nih Aku buat sendiri. buat Ngapain sih ngeliat ke sana? Benar. Papimu punya pengeluaran gimana? Ada juga Itu diganti sama Koruben. terakhir mami aku chat setelah papi aku sudah pass away, dia lempar ke pengacara. Oh, oke. Maksudnya? Yang kamu keluarkan berapa? Berapa? 20 miliar. Belum selesai ngitungnya. Belum selesai. Ada buktinya? Belum selesai. Ya, Tidak omong kosong lah enggak istilahnya kok. gitu. Makanya ini kan lagi dihitung. Kalau misalnya omong kosong pasti aku Karena kan asal ngomong. balik ke kamu lagi. Gitu. Kan? Di sini ada transferan misalnya ya. Transferan untuk furniture itu nilainya 3 miliar. Jadi furniture itu 3 miliar Ruben yang bayar Oh my god. ya. Dibayar 250 juta per transferan dan ditransfer sebanyak 12 kali. Oh my god. Jadi kalau dikatakan Sadis. aku isian rumah, loh terus yang dibayarkan Ruben 3 miliar untuk furniture ini apa dong? Kemudian ada lagi yang namanya itu lift di rumah itu nilainya 504 juta. Yang bayar juga Ruben. Pembangunan rumah yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka ya melalui kuasa hukumnya bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau framing lagi. Hah? Jadi kalau misalnya rumah itu bukan ambil Ruben, lalu kenapa Ruben harus membayar biaya pengerjaan atas penyelesaian rumah itu yang baru bayar Betul. kepada di sini kebetulan ke rekening ibunya kalau nggak salah, Hah? Rekening? keluarganya. Kenapa pembayaran? Kalau memang itu adalah pemberian, kenapa Ruben harus bayar? Ditagih lagi. Proses finishing. Halo guys, pelajaran yang bisa diambil dari kasus SW ini mengenai harta gono gini, Nah ini ya. yang apabila video one ini. day suatu saat nanti kita tidak bisa memperjuangkan atau mempertahankan rumah tangga, jangan pernah mau dikasih harta gono gini atau memilih harta gono gini yang masih berurusan dengan bank atau yang dalam tanda kutip 2 itu masih ngutang. Sekalipun dari pihak mantan suami mengatakan bakal dibantu cicilannya, jangan percaya guys. Itu hanya perkataan laki-laki yang lagi waras. Kalau dia lagi mabuk bensin,
dia akan mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya Jadi, adalah dan Gio jadi sorotan memanjakan netizen, kalian, sangat terlalu mesra memenuhi untuk kebutuhan ditampilkan. kalian, Juga sih, tidak menurut mesra ya semua pacaran, kemauan kalian. janda. Ya kali suami orang menuruti kemauan anak istrinya, ya kan? Terus ngapain dia kerja siang malam, kaki di kepala, kepala di kaki, kalau bukan untuk keluarga? Kalau dia merasa keberatan dengan membiayai keluarga, jangan menikah, apalagi punya anak. Jadi kalau kau single, apapun yang kamu hasilkan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Contohnya guys, si SW Sedangkan ini, Gio melakukan hal yang dia pada- percaya dengan mulut laki-laki yang mengatakan bahwa cicilan rumah yang akan menjadi harta gono gininya itu bakal dibantu, cicilannya itu ke bank, bakal Teori dibantu sudah, kan? bayarin gitu. Karena sewaktu mereka sebelum sah bercerai, mereka sudah berdiskusi masalah harta gono gini, dan si SW ini hanya minta satu PT rumah apa? untuk tempat dia dan anak-anaknya. Tetapi dia prefer atau keinginan dia adalah rumah mereka yang terbaru, karena itu adalah proyek terakhir bapaknya. Tetapi dia tahu bahwa rumah itu masih berurusan dengan bank atau masih nyangkut di bank. Jadi dia berdiskusi mengenai cicilannya. Dari pihak mantan suami mengatakan sebelum sah bercerai bakal dibantu pembayaran kaget. cicilannya. Makanya dia percaya. Dan si mantan suami juga mengatakan karena mereka punya 4 properti, 2 rumah, 1 villa, 1 apartemen. Jadi mereka berdiskusi bahwa masing-masing harus dapat 2 properti. Karena dia dikasih 2 properti sebagai harta gono gini, maka dua-duanya dia pilih rumah, guys. Tetapi kalian tahu apa plot twistnya? Plot twistnya adalah si SW ini hanya tahu rumah yang terbaru mereka yang menjadi proyek terakhir bapaknya, hanya itu yang berurusan dengan bank. Tetapi guys, rumah yang satunya lagi juga ternyata masih berurusan dengan bank, alias masih dijaminkan ke bank suratnya. Dan dia tahu setelah mereka bercerai, saat dia meminta surat rumah tersebut karena direncanakan mau dijual aja. Dari pihak mantan suami mengatakan bahwa surat rumah tersebut juga sudah dijaminkan ke bank. Jadi kebayang gak sih guys? Kalian suami istri tidak tahu bahwa suami kalian menjaminkan salah satu surat dari properti kalian. Gimana coba rasanya? Dan yang paling membagongkan adalah tanggapan dari pihak mantan suami yang mengatakan, kan dia yang memilih rumah tersebut, bukan kami yang menentukan. Memang benar si SW yang memilih rumah tersebut sebagai harta gono gini. Tetapi kalian tidak memberitahu bahwa surat rumah tersebut telah dijaminkan ke bank. Kalau seandainya diberitahu di awal, kemungkinan besar si SW tidak akan memilih itu. Dia akan memilih properti yang lain yang tidak berurusan dengan bank lagi. Jadi guys, ini salah satu faktor penyebab si mantan istri ini dihujat banyak orang karena dianggap sebagai mantan istri yang tidak bersyukur karena telah mendapatkan Sadis. banyak harta gono gini. Aduh Markona, ribet banget jadi janda lu. Biar adil, saya juga mengambil statementnya perwakilan manajemen Indomaret. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami juga mewakili manajemen mengucapkan terima kasih sudah dibantu difasilitasi bertemu dengan Bapak dan Ibu juga. Jadi dari kejadian ini sebenarnya ya kami juga melihatnya ini sebenarnya bukan tidak berkaitan langsung dengan kami ya Mbak sebenarnya, cuma tetap kan ini karyawan kami, anak kami, jadi tetap kami harus ayomi juga. Jadi ya apapun kejadiannya tetap seperti yang disampaikan Bapak tadi, merekam dan menyebarkan itu bukan hal yang benar, tetap suatu kesalahan, dan itu juga kami minta maaf atas kejadian seperti ini. Dan tentunya pembinaan terhadap karyawan kami juga itu rutin kami lakukan, karena dari awal seleksi masuk juga kami ada standarnya Pak. Jadi terkait pelayanan kemudian tingkah laku calon karyawan juga kami perhatikan. Jadi ya memang kalau dari kejadian ini kami melihatnya ya memang ada kesalahpahaman, kemudian karena emosi terpancing seperti itu. Jadi ya kami berharap juga masalah ini bisa kita clearkan, karena ya saya juga yakin dari karyawan kami juga tidak ada maksud lain istilahnya untuk menjatuhkan segala macam. Ya cuma memang yang namanya medsos ini kan, jadi ya ini juga yang harus kita lebih hati-hati ke depannya, harus menimbang masak-masak, jangan sampai nanti karena terpancing emosi sesaat lantas bisa terjadi seperti ini sih Pak. Ada beberapa poin yang disampaikan
merekrut karyawan melalui seleksi, mengayomi, meminta maaf terhadap kejadian ini yang dilakukan oleh karyawannya, meminta maaf, sangat legowo Bapak ya. Terus kejadian ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab manajemen Indomaret karena itu di luar Indomaret itu sendiri. Benar. Menurut saya itu benar pernyataan Bapak itu. Ya, karena kejadian itu di luar dari Indomaret. Kedua, Hilda kemungkinan tidak sedang bekerja atau di luar jam kerja. Memang ada keterkaitan antara pekerja dan Indomaret, iya. Tapi suatu pekerjaan punya juga aturannya. Masa setiap kegiatan karyawannya di luar sana harus dikontrol oleh manajemen tempat dia bekerja, kan enggak juga gitu loh. Nah sekarang kan karena kesempatan ini aja si Hilda menemukan, anggaplah kena batunya kan, memviralkan suatu kebenaran tapi viral dan di-adjust sesuai dengan salah, dikatakan salah sampai dipanggil manajemen Indomaretnya. Coba kalau Hilda melakukan sesuatu yang kebenaran, yang dalam artian yang tidak sampai dipanggil, dikasih dikasih piagam, dikasih segala macam, nggak mungkin manajemen Indomaret juga dipanggil kan, gitu loh. Tapi menurut saya, kalau saya menjadi anggota DPD atau anggota apapun DPR atau yang punya kebijakan publik menengahi permasalahan ini, satu yang akan saya lakukan, saya akan minta maaf kepada seluruh masyarakat suku Jawa dan seluruh masyarakat Lombok, ya. Saya akan meminta maaf secara legowo atas kejadian ini, dan saya akan berterima kasih ke Hilda sudah membuka, menurut saya, aib ini. Jadi kita sebagai masyarakat Bali, sebagai pejabat publik yang ada di Bali, tahu kelakuan masyarakat Bali, kebiasaan masyarakat Bali yang menormalisasi itu namanya rasis. Jadi kita tahu. Jadi menurut saya wajib Hilda itu dapat apresiasi, gitu loh. Makanya saya bilang, jangan seperti kata dalam tempurung, seolah-olah kita takut dikritisi, seolah-olah kita takut dihujat segala macam dengan hal-hal seperti ini. Kita harus berbenah diri, kita harus introspeksi diri ke dalam, kenapa ini bisa terjadi. Salam Rahayu. Betul ya, memang bagian-bagian seperti ini netizen kita itu paling senang begitu ya. Ini makanan yang empuk untuk mereka sebetulnya, untuk mengguling-gulingkan, untuk membelok-belokkan begitu ya situasi yang. Tapi intinya sebetulnya bahwa sebenarnya sih kalau ranah keluarga memang diselesaikan secara keluarga. Cie, Mr. R dipertemukan lagi dengan ex-girlfriend Miss yang C, video yang ini. Yang mereka dulu pernah berhubungan kurang lebih dari 10 tahun lalu lah ya, mungkin ya lebih dari 15 tahun malah, ya kan. Parodinya seperti apa ketika mereka dipertemukan, so sweet banget. Apa mau ini? Udah Pak, udah biarin, udah lu suapin aja, lu diam. Dan lu gempor, lu ngapain? Nggak usah, lu makan sendiri aja. kayak dulu lagi, kita suap-suapan. Mana handphone? Dia berdua dari tadi cicikan nempel aja. Dia udah janjian manggilnya apa ya, mama papa. Terus Cika ngeluh, kata dia bagi nomor telepon dong yang baru gitu. Terus kata Roman, udah yang itu aja. Ya kalau ini kan gak dibales-bales, jatuhnya kayak admin kan. Ayah mau minumnya mana? Yang botol ayah yang mana? Ya aku beli Ayah. Iya yang aku beli. Ayah, cie, tuh kan, Mr. Erma nggak perlu cari cewek. Mantannya aja juga semuanya pasti masih pada nempel kayak perangko, berhubungan baik, pada sukses dalam karirnya. Para wanita-wanita independen punya uang sendiri, ya kan? Bahkan masih berhubungan baik, ya kan? Tidak malu lagi untuk namanya mereka bercanda masalah keromantisan mereka. Bagaimanakah dengan wanita yang bernama S? Es teh manis, es teh pahit. Gimana cara jitunya untuk mendapatkan pria versimu? Gue bersumpah, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasinya, ya gue bersumpah, siapa yang punya dokumentasi kalau Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi mendukung Ruben, gue bersumpah akan telinjang bulat di Monas dan akan kuciumi kemuluan ibu kandung seluruh warga Konoha kalau ada yang bisa, ya. Ini aku serius. Tidak ada kalau Sarwenda itu mendukung Ruben ke Gunung Kawi. Itu alay-alayan, itu lebay-lebayan media-media yang house view, oke?
Tidak ada, oke? Jadi kalian jangan pernah percaya kalau Sarwenda itu ada ke Gunung Kawi, dia mendukuni Sarwenda itu tidak ada. Ya, Kata Sarwenda dan Gio jadi please sorotan upgrade netizen, yourself. sebut Ya. terlalu mesra untuk This modern era. Iya juga sih. Mesra ya pacaran. Sorry, guys. Janda. Hello, how are you? I will pay with cash. Ya ampun guys, cantik banget mata bule ini guys. Hello ma'am. Say hello to my country, Indonesia. Cantik banget matanya. Ada lagi tukang grab kemarin kayak boneka hidup guys, ya ampun. Oh, no, I forget. Oh yeah, I wanna ask something. So I have done delivery order to Walmart, but because of I have to come to take in here 4 days, but I cannot come here last week, so they cancel my order. So is it right? My cash will be back to my bank? Yeah, I think it'll take like 3 to 5 businesses, I believe, Okay. but I'm not really sure about that. I Okay. think you have to go up to customer service and ask them about it. Oh, okay. Because we can't like see anything. Oh, so I have to come there and Yeah. ask about that. Oh, thank you so much. Yeah. Alright, 22, 28 is your total. 22, okay. What time the customer service will close? Sarwenda kaget. Is it still open? Yeah. Oh, okay, I will come. Okay. Customer service is still open, right? Till 10. Oh, okay. Thank you so much. 22. This 22. I think wait, I will give $5. Oke guys. Ya, jadi tidak ada ya guys ya. Tidak ada. Tidak ada itu Sarwenda. Thank you so much. Good to see you. Oke guys. Aku belanja hari ini kena berapa guys? Berapa tadi? $23 ya? $23 kali 18.000. Aku cek dulu. Kemarin aku gila-gila bikin konten ketinggalan barang gue. Karena kita kalau beli barang guys dicantolin di sini. Kadang kita lupa kalau ngecek. Ya. Aku cek dulu. Ya, dan aku mau tanya ke customer service dulu. Ya. Jadi gini guys. Kalian warga Konoha, hello ma'am. Warga Konoha itu di kebiasaan ini. Orang bule sini ramah-ramah guys. Nanti kita nggak nyapa, dia yang nyapa. Nah, jadi gini. Warga Konoha ini kan kebiasaan dipertontonkan tayangan alay, perhemong-hemongan di TV, terus Jadi warga Konoha ini kebiasaan dipertontonkan dengan tayangan-tayangan alay yang ada di televisi, tayangan-tayangan perhemong-hemongan, tayangan perberanteman, tayangan menghalusinasi rek jelita di kampung dan di matu. Terus memang produser-produser di Konoha ini otaknya memang stucknya cuman di situ, SDM-nya stuck di situ, kemampuannya cuman stuck di situ, yang mana ya mereka tidak bisa bikin film seperti Hollywood, Bollywood yang bagus kelas dunia terakui secara global. Mereka itu cuman bisa bikin film yang hantu-hantu, halusinasi, halu-halu, yang membuat warga Konoha itu ya susah untuk berpola pikir luas. Makanya dari kecil, dari bocil-bocil, dari ABG udah kebiasaan dipertontonkan apa itu film-film hantu-hantu, halu-halu. Jadi apa tuh Cinemax ya. Halu-halu, hantu-hantu. Jadi otak generasi mudanya pun dikasih tontonan yang bahas Gunung Kawi, bahas ini ono kucur, langsung percaya. Karena kan sudah kebiasaan dipertontonkan hal-hal yang pembodohan masyarakat publik. Tidak ada itu si Ruben didukunin si Sarwenda. Aku nggak bela Sarwenda, sorry ya. Emang Sarwenda siapa? Nggak menguntungkan buat hidupku. Ngapain aku bela dia? Nggak ada. Apa yang kuungkapkan di sosial media itu objektif. Yang benar aku benarkan, yang salah aku salahkan. Ya. Nggak ada. Aku nggak mau bela Sarwenda. Dia nggak menghasilkan duit buatku. Nggak ada untungnya, cuy. Ya. Jadi jangan kira. Iya 2 kaki. Ini nggak ada. Nggak ada aku bela Sarwenda. Nggak menguntungkan buatku. Ya. Nggak ada itu. Jadi kalau Ruben didukunin Sarwenda itu nggak ada. Tapi kalau ada laki-laki numpang di rumah mantan suami orang itu salah. Nggak boleh itu. Ya. Nggak boleh itu. Jadi kalian
ada beliaunya. Netizen atau buzzer atau segala macam ya, ini bukan pemilihan umum ya. Jangan kalian Nah, ini ya, kait-kaitkan yang masalah video saya yang ini. mendukung Ruben Onsu itu kaitkan dengan agama. Terus seolah-olah orang Muslim itu mengaitkan dengan Ruben Onsu karena dia berpindah ke Muslim. Nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya ya. Saya pribadi mendukung Ruben Onsu itu karena saya melihat apa yang dia lakukan itu sangat benar dan sangat bertanggung jawab. Di sini adalah masalah moral manusianya. Itu yang dibahas karena perlakuan dia kepada mantan istrinya dan anak-anaknya itu sangat bertanggung jawab. Kedekatan Sarwenda dan Tapi Gio jangan jadi kalian sorotan netizen berkomentar di sebut video terlalu saya mesra untuk terkait dengan ditampilkan. masalah Ini juga agama. sih Nggak seraya ada itu pacaran kaitannya dengan orang janda. Muslim mendukung Ruben Onsu karena dia masuk Muslim. Nggak ada kaitannya. Itu masalah kepercayaan. Jangan kalian kait-kaitkan di sini. Kalian kalau nggak suka dengan video saya silakan, tapi jangan kalian satukan masalah agama dengan apa yang saya komentarin. Cerdaslah kalau jadi netizen atau jadi buzzer. Ini bukan pemilihan umum. Saya dan dia melakukan hal dari yang mana sih? pada Siapa yang nyuruh kalian sampai harus berkomentar seperti itu? Nggak ada kaitannya dukungan kepada Ruben Onsu itu karena dia berpindah agama. disuruh dagang. Kalau nggak masa begitu banyak orang yang mensupport dia, mendukung dia. Ya, yang nggak perlu kalian kaitkan, jangan kalian kaitkan. Nanti jatuhnya penghinaan. PT Itu apa? masalah kepercayaan. Kenapa kalian kait-kaitkan? Dukungan untuk Ruben Onsu banyak kok. Yang bukan seiman sama Ruben Onsu banyak kok yang mendukung. Dan banyak kok yang tidak keberatan. Nah kalian, dari mana kalian? Siapa yang nyuruh kalian buat berkomentar seperti itu? Kalau kalian tidak suka Ruben Onsu berpindah, Sarwenda kalian kaget. tanyalah sama si Rubennya. Jangan kalian komentar tahap apa di situ. Palak kali aku lihat kalian inilah. Kau bilang pula aku dibayar 350.000 untuk cuap-cuap gini. Kecil 350.000. Sebentar sama aku itu. Kalau 350 juta nggak apa-apa lah aku cuap-cuap berapa bulan di sini. Mungkin itu kelas kau dibayar 350.000. Aku rugi 350.000. Cuap-cuap kayak gini kalian maki-maki aku di sini. Dia kan public figure, wajar dong aku sebagai netizen berbicara di sini. Tapi jangan kalian kait-kaitkan dengan agama, nggak suka aku ya. Kalian melakukan fitnah antara umat beragama, ya. Jadi nanti jatuhnya bermasalah. Nanti ketahuan nih buzzer siapa nih, ya. Ini harus ditindaklanjutin nih buzzer siapa nih. Oke, cuman kita gosip dulu ya kan. Ada seorang perempuan lewat di beranda aku tadi. Dia bilang gini, aku tuh kalau live itu nggak pernah pakai filter guys. Bagaimana mau pakai filter kalau kau sudah operasi plastik? Gimana sih ceritanya? Iya, aku pun kalau sudah operasi plastik nih, apa yang mau ke operasi ini nggak usah pakai filter lagi. Kau tuh sudah jelas-jelas operasi plastik dari mantan suami, ya ngapain juga kau pakai filter jualan? Makanya ingat ya, ingat siapa yang merubah muka kau tuh, mantan suami yang kau hina-hina itu loh, bodoh. Yang ngapain juga pakai filter? Artis-artis yang lain kan yang sudah OP, yang sudah panjangin dagu, yang sudah filler bibir itu mereka tuh nggak pakai filter mereka. Ya karena mereka sudah merasa diri cantik, karena mereka tuh sudah merubah gitu loh. Yang dari sebelumnya, jadi ada perubahan di muka mereka. Jadi mereka nggak usah pakai filter. Bodoh kali ya. Bukan anak ini, bodoh kali perempuan ini. Otomatis lah. Kalau aku pun nih dioperasi ini nggak mau aku pakai filter. Tapi karena aku belum operasi makanya aku pakai filter. Gitu loh. Jadi begitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan video bisa menghibur sebetulnya semua. Intinya bahwa siapapun itu sebetulnya, entah apalagi mantan suami, mantan istri begitu, sesama manusia kita harus saling menghargai. Tidak elok rasanya kalau ini menjadi konsumsi publik yang sebetulnya sebelum ini terjadi sebetulnya. Sebenarnya keluarga Ruben dan keluarga dari Sarwenda merupakan keluarga yang sangat harmonis sebetulnya. Sehingga banyak sih di luar sana yang justru mengidolakan hubungan mereka berdua. Tapi sekali lagi apapun yang terjadi sehingga ceritanya perpisahan seperti ini sebenarnya urusan pribadi mereka berdua. Tapi intinya kalau ada perkataan-perkataan yang sindir menyindir sebetulnya ini sebenarnya tidak baik menurut saya, karena bagaimanapun juga seburuk-buruknya antara kedua pihak ini pernah saling menyayangi, pernah saling berbagi rasa begitu sebetulnya, sehingga terjalin
cukup lama kebahagiaan itu cipta sebetulnya terjalin, dan sangat disayangkan sekali kalau ini sekarang di akhir perjalanan mereka berdua tercipta sebuah perpisahan dan kebencian lah ya, yang sangat sebenarnya mengecewakan kita semua yang sebelumnya mengidolakan mereka ya. Tetap jaga persatuan dan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.